Baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Nah, kali ini kita akan mereaction ya Pak Tony ya, ya bisa dibilang Pak Tony dengan Roy Suryo di sini lengkap ya pembahasan tentang CCTV dan HP. Pak Tony dan Roy Suryo ini sepakat 100%. Nah, kali ini aku sepakat dengan Roy Suryo juga ya kan. Seperti apa videonya, guys? Langsung saja kita simak sambil kita berkomentar ya. Saya mencurigai CCTV itu didapatkan setelah Iya. para pelaku orang-orang yang diamankan oleh Parudiana itu ditahan, kemudian jadi tersangka, kemudian beredar foto pada babak belur, ya artinya sudah terlanjur ya orang-orang itu ditersangkakan, ya yang belakangan memang dia mengaku karena disiksa tidak tahan kan, sudah terlanjur ditersangkakan, ya kemudian CCTV itu didapat sehingga tidak dimunculkan, tidak dilampirkan sebagai barang bukti. Jadi keterangan saksinya mengatakan CCTV ada di lokasi kejadian namun belum dibuka. Itu yang saya khawatirkan. Oke. Dan saya mendapat Masuk akal, masuk Tapi akal. yakin ada, saya Mas bukan. Tony? Ya, Tapi Anda yakin ada bahwa CCTV itu masih ada, tidak dihancurkan? saya buka saja. Saya mendapatkan informasi dari seseorang yang belum muncul, tapi seseorang itu mengaku berada di TKP. CCTV itu ada di jembatan. Kalau itu dibuka, maka yang membuang mayat itu kelihatan. Ya. Kalau Mas Tony kalau dari Aku setuju ya, guys. Kalau memang CCTV itu dibuka, maka si pembuang korban itu akan terkuak, ya kan? Memang kalau memang ada ya kejadian itu, kenapa ya takut ya membuka CCTV? Padahal CCTV itu katanya ada, ya kan? Tapi nggak bisa dibuka. Waduh, aku pun nggak tahu mau ngomong apa, guys. Coba kita lanjut aja. Mas Tony artinya setelah tadi kecurigaan Mas Tony dan khawatir Mas Tony artinya bisa direkayasa seperti itu? Ya artinya kalau CCTV itu dibuka, bisa saja yang muncul itu pelakunya bukan yang ditangkap itu gitu loh. Benar. Mas Roy menanggapinya gimana? Ya. Mohon maaf sebelumnya. Mohon maaf tadi putus ya. Saya setuju 100% yang disampaikan oleh Mas Tony. Ya, jadi artinya gini, kalau memang ada CCTV-nya, karena gini, tahun 2015 itu sudah nampak kok di minimarket yang nggak bisa saya sebutkan ya, di depan sebelum jembatan itu ya, di perbatasan kabupaten dan kota Cirebon itu ada kameranya, dan di perumahan The Gardens itu, ini jarang disebut nih perumahan The Gardens, ini baru di iNews di situ. Di perumahan The Gardens itu juga ada CCTV. Jadi artinya dimungkinkan misalnya, kalaupun tidak 7, minimal ada 2 atau 3 CCTV. Dan menariknya di sidang kan itu disebut CCTV-nya ada, tapi tidak ada orang yang bisa memeriksanya. Come on gitu ya. Kalau saya ketawa itu membaca berita itu ya. Kenapa? Karena kan 2016 itu sudah bukan 10 atau 15 tahun yang lalu. Semenjak 10 atau 15 tahun yang lalu pun saya sudah jadi ahli dalam bidang CCTV. Jadi artinya kan harusnya ada lah gitu. Kalau nggak ada di Cirebon, ambillah dari Polda Jabar. Kalau nggak ada Polda Jabar, ambillah dari Mabes Polri. Pasti ada lah. Jadi ya moga-moga saja memang kemudian itu bisa. Kalaupun tidak ada, nah ini memang betul ada indikasi yang tadi disampaikan oleh Mas Tony tadi, Mas. Gitu. Oke. Kalau Mas Tony lihat ini kecurigaannya seperti apa? Kok penyidik hingga saat ini tidak mau menampilkan CCTV? Ya, saya mau menegaskan dulu betul apa yang dikatakan Mas Roy. Rupanya Mas Roy ini sudah menyelidiki. Di depan minimarket yang memang saya juga tidak mau sebut namanya, itu ada. Jadi menurut keterangan saksi yang belum mau muncul ya, menginformasikan kepada saya CCTV itu yang jelas yang diamankan itu ada 2. Satu, yang menghadap ke jalan raya akan kelihatan pembuangan mayat itu. Rombongan motor tuh kelihatan, Mas. Oke. Minimarket itu mengamati menunggu orang lewat sepi gitu loh. Kemudian baru dibuang mayat, bongkar itu. Ya, itu kuncinya ada di Pak Rudiana dan anak buahnya, terutama saksi, 2 saksi yang Ya, benar. Kuncinya memang aku setuju sekali. Kuncinya ada di Pak Rudiana dan anak buahnya. Karena nggak berani buka CCTV. Ya, kalau mau kasus ini cepat-cepat selesai, terkuak, ya kan? Ya, maka CCTV harus dibuka. Aku setuju 100% dengan kali ini dengan Roy Suryo dengan
Pak Tony ya kan, dengan Pak Tony juga benar. Ya mungkin dikatakan minimarket itu adalah Indomaret ataupun Alfamart ya kan, begitulah ya. Lanjut. Tuang dalam putusan pengadilan. Nah, kemudian kalau kecurigaan kami, ya jelas begini, polisi mana? Ya, polisi mana? Naluri seorang polisi mana? Ketika ada kejadian, harusnya mencari berbagai petunjuk dari HP dibuka, dari CCTV dibuka, mencari tahu ya. Terlihat dalam kamera pelaku-pelaku yang melakukan itu kan, nopi-nopi. Nah, ini kok malah nggak dibuka? Ya itu juga kan udah pasti lah Mas. Iya, aku baru tahu ya, polisi yang benar-benar tidak mau mengungkap kasus ini ya kan. Karena setahu saya kalau di film-film juga, di polisi mana-mana pun ya kan, kalau ada kasus ya, kalau dicari CCTV-nya harus dibuka, dicari fakta-faktanya. Kalau nggak ada di CCTV di sini, dicari di CCTV yang lain, ya kan? Tapi kok yang di kasus Vina inilah yang betul-betul polisi menemukan CCTV, tapi katanya nggak bisa dibuka, ya kan? Aduh, parah emang ya kan? Oke, kita lanjut ya guys. Nggak bisa curiga lah kalau begitu, kan itu. Jadi ada yang ditutup-tutupi ini. Ya, kalau saya membenarkan analisis tadi dari Mas Tony bahwa apa? Kenapa itu tidak dihadirkan? Lah kalau CCTV itu misalnya ini dalam tanda kutip menguntungkan penyidikan yang sudah ada sebelumnya, ya itu pasti dihadirkan. Tapi bisa juga karena itu tidak menguntungkan, nah akhirnya dengan alasan macam, dan alasannya konyol gitu loh. Alasan kok tidak ada orang yang bisa memeriksa CCTV gitu loh. Itu Iya, berarti ya kan alasan kenapa tidak dibukanya CCTV menurut Bang Tony ya, karena tidak menguntungkan tidak menguntungkan untuk pihak penyidik ya kan. Makanya CCTV itu nggak dibuka ya. Masuk akal ya. Waduh. Ya mungkin dulu ya takut katanya salah tangkap mungkin ya kan, malu atau gimana ya kan. Jadi CCTV-nya nggak dibuka, jadi teruskanlah, udah terlanjur yang 7 orang nih kita tangkap aja lah. Ya, mungkin logikanya berpikir untuk penyidik begitu ya, ataupun untuk mengelabui masyarakat alasan ini ya. harusnya dibantah atau nanti di-challenge oleh kuasa hukum. Itu dia nih Mas Tony, ini kita berandai-andai begitu ya, kalau polisi tidak bisa membuktikan gitu CCTV di kasus Vina ini bagaimana nasibnya terpidana? Begini, Nah, karena mantap nih. keterangan saksi Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar, anggota polisi, ya rekan kerjanya Parudiana, sudah menyampaikan di putusan pengadilan bahwa mereka telah mengecek CCTV di lokasi kejadian namun belum dibuka. Berarti sudah inkrah, 2 orang tersebut harus bertanggung jawab mengenai keberadaan CCTV itu. Harus bertanggung jawab. Bukannya nggak ada ya? Dulu itu Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar. Nanti yang kemungkinan 2 hal yang terjadi. Pertama, kalau CCTV itu kemudian tidak ada, maka ia harus bertanggung jawab karena sudah menghilangkan barang bukti itu, Mas. Oke, baik. Ya, kemudian yang kedua, kalau CCTV itu ada namun isinya tidak ada, maka harus dikenakan obstruction of justice, menghilangkan barang bukti, merintangi penyidikan. 2 orang itu harus bertanggung jawab karena sudah tertuang dalam putusan pengadilan. Baik, juga percakapan handphone juga sampai sekarang juga belum dibuka ya Mas Tony ya? Betul, ada 6 handphone yang tertuang dalam putusan pengadilan dalam amarnya menyatakan barang bukti berupa bla bla bla. Di antaranya ada 6 handphone. Yang lebih parah lagi, handphonenya Vina korban tidak dibuka. Tidak ada keterangan dari penyidik, dari ahli IT dan seterusnya. Alasannya apa tidak dibuka Mas Tony? Ya, alasannya apa mereka tidak mau membuka? Ya tidak ada, di situ tidak ada pembuktian dari handphone, sehingga orang bodoh saja akan bertanya-tanya, handphone disita untuk menjelaskan apa? Ya. Kita sebagai rakyat biasa pun ya pasti patut curiga juga kalau handphonenya Vina tidak dibuka ya. Polisi apa ya? Mau menyelidiki kasus tapi handphone korban tidak dibuka ya kan? Kan aneh nih guys ya kan, aneh. Ini aduh, aku rasa pantesan lah Rudiana ya nggak mau muncul ya, takut memberi keterangan di media. Ya, kalau Mas Roy lihat dengan penyidik yang agak aneh tidak membuka telepon genggam dari korban atau pelaku dan juga CCTV, ada nggak sih kecurigaan yang sesuatu yang ditutupi oleh penyidik? Ya saya kira ini narasi besarnya sudah muncul ya, bahwa waktu itu ada kesalahan penyidikan, mulai dari penyelidikan dan penyidikan.
yang sebenarnya bukan mereka-mereka yang sekarang ditahan itu adalah pelakunya, bukan itu. Tapi karena sudah terlanjur, jadi ya udah ditutup-tutupi. Iya guys, masuk akal sekali ya kan. Mungkin ya CCTV itu memang ada ya kan. Memang ada lah ya, bukan mungkin lagi, memang ada. Dan mereka sudah meriksanya ya kan. Ya, geng-gengnya anak buahnya Rudiana seperti Rudiana juga pernah memeriksanya. Namun ya kan, mereka sudah terlanjur ya menangkap yang 7 orang ya dan menyiksanya. Terus lihat CCTV, bukan dia pelakunya ya kan. Udah terlanjur nih guys. Gimana nih guys? Udah, tutupin aja. Bilang aja CCTV-nya nggak bisa dibuka. Mungkin mereka itu, cara licik mereka itu seperti itu dulu ya kan. Kok bisa ya kan CCTV nggak bisa dibuka? Kan aneh. Lagipun HP Vina, ya HP korban, HP Engki, dan katanya 6 HP yang disita. Namun ngapain disita kalau nggak dibuka, Pak? Aduh Pak Polisi, ngapain disita kalau nggak dibuka? Waduh parah, apa disita untuk dijual? Aduh, gawat, memang parah lah ya. Geng-geng Rudiana ini, anak buah Rudiana sekalipun Rudiana sekalian ya. Untuk menutupi kasus, mereka nggak berani buka CCTV. Ada apa? Kalau seandainya CCTV itu dari dulu dibuka, maka terang benderang lah ya, nggak sampai lah 8 tahun. Lagipun polisi harus buka lah CCTV-nya, dan misalkan salah tangkap walaupun sudah terlanjur menyiksa yang ketujuh orang itu, ya nggak apa-apa lah minta maaf dan ganti rugi atau gimana gitu. Jangan sampai mereka-mereka ini dihukum seumur hidup hanya gara-gara perbuatan yang tidak mereka lakukan. Kan itu lebih sadis ya kan. Baik merasa bersalah ya kan, ungkap semuanya, namun mereka ini bebas ya. Nah sekarang kan kalian hidupnya tidak tenang kalau kayak gini ya kan. Oke guys, apa pendapat kalian? Silahkan berkomentar di bawah. Ya memang parah lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.